Haleluya, haleluya, haleluya. Bagaimana kabarnya Kak Gio hari ini? Baik Kak Adi, gimana kabarnya? Luar biasa. Adik-adik di rumah bagaimana kabarnya? Luar biasa, pasti luar biasa nih Kak Gio. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita kembali boleh bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah sebelum kita memuji Tuhan, apa yang harus kita lakukan Kak Gio? Yang pertama, jangan makan-makan, jangan minum-minum, jangan main-main. Yang kedua berpakaian Rapi dong. rapi dan sopan supaya kelihatan makin cantik dan makin ganteng-ganteng. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ayo adik-adik semua, kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sama-sama angkat tangannya, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kita katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Katakan sekali lagi, sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebelum memulaikan pujian kita pada pagi hari ini, Helena akan memimpin doa.
Selamat pagi teman-teman, sebelum kita memulai beribadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami ingin memulai ibadah. Tuhan sertai ibadah kami dari awal hingga akhir dan juga guru-guru yang melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Baik adik-adik semua, masih semangat memuji Tuhan? Masih. Masih ya, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, ku tinggikan namanya Yesus. Apapun masalah jangan pernah menyerah, apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan nama yang besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Apapun masalah jangan pernah menyerah, apapun rintangan tetap bertahan. Badai kan berlalu, mentari kan bersinar, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan nama yang besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan nama yang besar. Ini cara kami, ini cara kami, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan nama yang besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan nama yang besar. Ini cara kami, ini cara kami melewati badai. Masih semangat kan adik-adik? Semangat dong Kak Gio. Mari kita nyanyikan lagu Aku Kuat. Kuat, kuat. Aku kuat, kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak takut, ku tidak gentar, karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Kuasanya yang beri ku menang. Sekali lagi, kuasanya yang beri ku menang. Haleluya. Baik adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan dulu. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa karena mukjizat Tuhan ada bagi kita semua.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan setia bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita mau sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Kami bersyukur, kami menyembah, sebab Tuhan Yesus baik, sebab Tuhan Yesus baik. Sama-sama katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi katakan, mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo teman-teman, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati ibu dan kakak yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus, amin.
pagi. Anak-anak Tunas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Mighty Kids GBDI Mataram, dimanapun kalian berada, yang ada di rumah pastinya ya, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Nah, hari ini Tante Nia akan membawakan firman Tuhan yang diambil dalam Kerikma, ya, edisi bulan Agustus di hari yang ke-8. Sekarang tanggal 8 Agustus ya. Oke, sekarang Tante Nia akan bercerita atau membawakan firman Tuhan yang berjudul kecukupan, ya kan? Nah, kalau di Kerikma yang kalian baca, di sana diceritakan atau Tante Nia ceritakan ya sama-sama ya, bahwa satu kali murid-murid Tuhan Yesus, orang banyak mengikut Tuhan Yesus menuju ke seberang Danau Tiberias. Coba kalian buka Alkitabnya. Ya, Alkitab kalian di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Nah, yang sudah dapat lambaikan tangan. Coba ya Tante Nia bacakan judul perikopnya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya kan? Nah, di saat itu Tuhan Yesus pergi bersama muridnya, orang banyak yang mengikut dia menuju seberang Danau Tiberias. Ya, di firman Tuhan itu diceritakan bahwa mereka itu mengikut Tuhan Yesus sampai pada petang hari. Coba ya, Tante Nia kasih lihat nih gambarnya, ya kan? Banyak ya orangnya ya. Kalau di Alkitab tadi dikatakan ada 5.000 orang laki-laki saja. Kalau kita lihat di gambar ini, bukan hanya laki-laki saja ya yang mengikut Tuhan Yesus, ada juga wanita, ada juga anak-anak. Tapi dikatakan di Alkitab 5.000 orang laki-laki. Berarti kalau kita hitung-hitung pasti lebih dari 5.000 orang ya di dalam kisah ini yang Tuhan Yesus beri makan. Waktu itu hari sudah malam ya adik-adik, mereka sudah kelaparan ya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, kalian harus beri mereka makan, ya kan? Saat itu murid Yesus yang bernama Andreas berkata, Tuhan, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ini dia gambarnya, ya. Di gambar ini ada anak, ini anaknya ya, mana anaknya ini membawa 5 roti dan 2 ekor ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum wanita dan anak-anak. Apa yang terjadi adik-adik? Saat itu Tuhan Yesus bilang, berikan kepadaku. Akhirnya Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan ini. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita lihat ya di pembacaan Alkitab kita di ayatnya yang ke-13. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa ya, bahwa anak ini membawa 5 roti dan 2 ikan. Setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, apa yang terjadi? Adik-adik, semua orang yang ada di sana mendapatkan roti dan ikan. Itu ya yang terjadi. Tuhan Yesus mencukupi kebutuhan akan makanan mereka saat itu. Di kisah ini ya, bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki. Diceritakan dalam Alkitab. Nah, begitupun juga dengan kalian ya. Walaupun kalian masih kecil, kadang kalian juga merasa khawatir, merasa takut. Kalau orang-orang itu mungkin khawatir, aduh kita sudah malam hari, kita belum dapat makan, kita kelaparan, bagaimana ini? Murid-murid juga mungkin khawatir, wah Tuhan suruh kita kasih makan mereka, kita kasih makan apa? 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak, kita mau kasih makan apa? Mungkin ada beberapa hal-hal yang membuat kita khawatir dalam hidup ini ya. Nah, Tante Nia sudah meringkas nih hal-hal yang membuat anak-anak khawatir, ya kan? Ini tulisannya
hal-hal yang membuat anak-anak khawatir sumbernya dari Helena. Jadi Helena, Tante Nia tanya, Helena, apa sih yang membuat kamu khawatir? Versi anak-anak ya. Nah, coba Tante Nia bacakan. Yang pertama, khawatir saat bersepeda di jalan raya. Iya, Helena khawatir. Khawatirnya kenapa? Takut ditabrak, ya kan? Kalau tidak hati-hati bisa celaka. Yang kedua, saat mengikuti ujian, khawatir mendapat nilai kurang bagus. Jadi kalau lagi ujian sudah belajar tapi takut, khawatir, aduh kira-kira nilai ujiannya dapat bagus nggak ya? Nah itu khawatir. Yang ketiga, khawatir ditinggal sendirian di rumah. Ya kalau ada mungkin adik-adik di sini yang orang tuanya ada keperluan keluar, adik-adik nggak boleh ikut. Apalagi masa pandemi ini ya, anak-anak diharapkan untuk diam di rumah lebih banyak daripada keluar. Nah ini khawatir jika ditinggal sendirian di rumah. Yang keempat, khawatir bila tidak dapat mengerjakan dan menjawab tugas dengan baik. Selama daring hampir 1 tahun lebih ya kalian daring di rumah. Kalau tugas datang dari Bu Guru, kalian khawatir mungkin ya, bisa nggak ya dikerjakan dengan baik, dengan benar? Nah, itulah kekhawatiran anak-anak zaman sekarang ya, belajar daring di rumah. Yang terakhir, yang kelima, khawatir tidak mengerti pelajaran daring dari ibu bapak guru. Nah, ini ya, kekhawatiran versi anak-anak zaman now, oke? Jadi Helena bilang khawatir nanti materi yang diberikan bapak ibu guru melalui ada yang lewat Zoom meeting, ada yang lewat Google Meet ya kan, ada yang lewat Classroom, atau diberikan video pembelajaran melalui WA, grup WA dan sebagainya. Anak-anak menjadi khawatir, tidak mengerti apa yang diberikan atau materi yang diberikan oleh bapak ibu guru. Jadi sekarang orang tua, mama papa di rumah itu yang pasti mengajari kalian ya tentang materi-materi pelajaran, karena tidak pernah bertemu dengan bapak ibu guru yang ada di sekolah, ya kan? Jadi ini versinya anak-anak khawatir. Tetapi Tuhan Yesus bilang atau firman Tuhan bilang bahwa kalian jangan khawatir jika ada Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus akan memberikan kecukupan dalam segala hal. Seperti orang-orang, murid-murid, orang banyak yang mengikuti Yesus, mungkin mereka khawatir mereka tidak dapat makan. Karena ada Tuhan Yesus di sana, Tuhan Yesus yang memberikan kecukupan. Seperti itu ya, kecukupan akan makanan pada saat itu. Dan kalian mungkin juga terhadap hal-hal yang kalian khawatirkan, percayalah Tuhan Yesus memberikan kecukupan. Ya kan, memberikan jalan keluar, memberikan kemampuan. Seperti itu ya, kalian diberikan misalnya tidak bisa khawatir saat bersepeda di jalan raya. Ya, Tuhan Yesus memberikan keberanian supaya kalian bisa berani dan bisa berhati-hati di jalan raya, contohnya seperti itu ya. Atau saat mengikuti ujian, Tuhan Yesus mencukupkan ya akan apa istilahnya, kepintaran, hikmat untuk kalian mengerjakan soal-soal ujian dan sebagainya ya. Kalau mungkin ada yang khawatir akan makanan yang kalian makan seperti itu, mungkin tidak ada makanan atau apapun, percayalah Tuhan Yesus yang memberikan kecukupan atas segala hal yang mungkin kalian khawatirkan dalam hidup kalian. Ya, seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, tetaplah berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kecukupan. Cukup baik keadaan kita, apa yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, semuanya pasti baik adanya. Terus ada lagi khawatir ditinggal sendirian, itu juga ya diberikan keberanian sama Tuhan. Lalu khawatir tidak dapat mengerjakan soal, nah seperti tadi diberikan kepintaran, diberikan hikmat. Khawatir tidak mengerti, diberikan kepintaran juga, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengerti setiap pelajaran yang ada. Seperti itu ya anak-anak Tunas Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Oke, ya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Percayalah bahwa kita harus mempercayai Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan mencukupkan segala kebutuhan kalian.
Oke ya. Nah, sekarang Tante Nia akan memberikan aktivitas buat kalian. Setelah itu baru kita berdoa ya, menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk kelas Tunas dan Matius, aktivitasnya adalah yaitu membuat satu tulisan, contohnya seperti ini. Tulisannya, aku tidak khawatir karena ada Tuhan Yesus. Nah, Mama Papa bisa membantu adik-adik untuk membuat tulisan seperti ini. Tulis tangan boleh, pakai spidol boleh, pakai apapun alat yang ada di rumah. Lalu anak Tunas dan Matius memegang tulisan yang ada, lalu difoto misalnya gini atau gini ya, sambil memegang tulisan. Lalu fotonya dikirimkan ke grup Tunas dan Matius. Ya, gampang ya kalau Tunas dan Matius hanya tinggal memegang tulisan yang ada, tulisan ini, lalu foto dengan pose yang terbaik, lalu kirim ke grupnya. Ya, nanti siapa yang memberikan aktivitas akan diberikan bintang oleh guru grup masing-masing. Ya, yang kedua, aktivitas untuk kelas Markus, Lukas, Yohanes, seperti ya. Tunas, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 3 kelas yang ada adalah seperti ini. Memberikan atau menjawab soal dengan benar atau salah. Ya, ada 5 soal yang ada, nanti Tante Nia juga kirimkan soal ini ke grup masing-masing supaya adik-adik bisa lebih teliti membacanya ya. Tante Nia bacakan yang pertama. 1. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki di seberang danau Tiberias. Benar atau salah? Dijawab di sini ya dalam kurungnya. Yang kedua, lalu Yesus menyuruh murid-murid untuk membeli roti agar orang banyak yang lapar itu bisa makan. Benar atau salah? Yang ketiga, dengan 10 roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yang keempat, Andreas lah yang memberitahu Tuhan Yesus bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Dan yang terakhir, kecukupan terjadi karena ada Tuhan Yesus di sana. Nah, itu ya, soalnya ada 5 untuk anak Markus, Lukas, Yohanes. Nanti kalian jawab di catatan kalian, di foto, lalu dikirim ke grup masing-masing. Ya, itu ya aktivitasnya pada minggu ini. Semua Tante Nia harap mengerjakan aktivitasnya, bukan sekedar untuk dapat bintang, tapi itu tandanya bahwa kalian mengikuti ibadah Mighty Kids. Mama Papa yang ada di rumah juga mohon bantuannya untuk tetap membantu anak-anak supaya mereka bisa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas yang ada ya, supaya kehidupan kita diberkati oleh Tuhan dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Itu ya, sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Kita berdoa bersama-sama sebelum menutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama dalam sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, mengerti akan arti kecukupan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, baik makan minum kami, ataupun kepintaran, kebijaksanaan kami dalam belajar secara daring di rumah untuk anak-anak yang ada. Kami juga berdoa Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Orang tua mereka juga Tuhan berkati dalam pekerjaan di masa pandemi ini, mungkin begitu banyak kesulitan secara ekonomi Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, kami yang berharap dan bersandar pada Tuhan tidak akan Tuhan tinggalkan. Dan kami percaya jika ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Baik kami sebagai anak Tuhan maupun orang tua kami yang ada, kakek nenek, engkong kami, mak kami, om tante kami, keluarga besar kami, semuanya Tuhan. Engkau sendiri yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Kalau ada yang sakit pada pagi hari ini, kami doakan Tuhan, biar Tuhan menyembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada keluarga kami yang sakit juga Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada dari kami yang mengalami Tuhan kesulitan-kesulitan, Tuhan juga memberikan jalan keluar dan membantu kami Tuhan. Sebagai anak Tuhan, kami yang bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.